Ya pemirsa, kalangan pengamat mengungkapkan pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh level 17.000 per dolar Amerika merupakan dampak dari perang di Timur Tengah hingga lemahnya kebijakan fiskal nasional. Level nilai tukar rupiah yang mencapai Rp17.000 per dolar Amerika menjadi salah satu akibat dari efek berantai situasi perang di Timur Tengah hingga kelemahan kebijakan fiskal nasional. Kalangan pengamat menyebut kombinasi situasi eksternal dan internal membuat rupiah menjadi salah satu nilai tukar regional yang terpukul saat ini. Direktur Eksekutif KOR Indonesia Muhammad Faisal menjelaskan bahwa rupiah yang tertekan salah satunya didorong oleh penilaian negatif beberapa lembaga rating global sejak akhir tahun lalu, yang menyoroti beberapa kelemahan pengelolaan fiskal saat ini. Hal ini pun membuat kondisi fiskal dinilai rentan dan dapat berakibat buruk bagi stabilitas ekonomi nasional tahun ini. Kuncinya di sini adalah bagaimana pemerintah betul-betul mengubah mindset untuk tanggap darurat, merespon kondisi yang sangat cepat yang terjadi pada saat sekarang, ya, apalagi dengan kondisi global yang begitu semakin panas seperti ini. Nah, dengan juga melakukan perubahan segera pada kebijakan-kebijakan termasuk fiskal yang utama. Sementara itu, pengamat sektor keuangan Ibrahim Aswaibi menyebut pelemahan rupiah diakibatkan situasi eksternal. Ditutupnya Selat Hormuz membuat pasokan minyak dunia berkurang drastis dan mengakibatkan resiko inflasi global naik signifikan. Rupiah dalam perdagangan di hari Senin mengalami lonjakan pelemahan yang cukup signifikan, bahkan melebihi level 17.000. Penyebab utama adalah tentang masalah konflik di Timur Tengah, di mana Selat Hormuz telah ditutup oleh Iran. Tercatat pada pembukaan hari ini, nilai tukar rupiah berada di level 16.894 per dolar Amerika. Rupiah sempat melemah di level Rp17.000 per dolar Amerika pada perdagangan Senin, ketika harga minyak menembus $100 Amerika per barrel. Kondisi rupiah mencatatkan rekor terendah baru dalam sejarah Indonesia, yakni melampaui level terburuk saat krisis moneter 1998. Adapun indeks harga saham gabungan pada perdagangan sesi 1 Selasa dibuka menguat di level 7.460. IHSG sempat ditutup melemah dalam 3,27% di perdagangan Senin. Dari Jakarta, Rarjo Patmo, IDEX Channel. Menteri Keuangan Purbaya Yudhistira Dewa menilai pelemahan rupiah yang sempat menyentuh level 17.000 per dolar Amerika pada perdagangan Senin dan koreksi tajam indeks harga saham gabungan tidak lepas dari sentimen yang muncul setelah sebagian ekonom menyampaikan pandangan bahwa ekonomi Indonesia menuju resesi. Menkyu Purbaya mengklaim bahwa perekonomian domestik masih berada dalam fase ekspansi. Purbaya menyebut pelemahan rupiah dan tekanan di pasar saham lebih banyak dipengaruhi oleh sentimen global, termasuk kekhawatiran terhadap konflik geopolitik dan kenaikan harga energi. Purbaya memastikan akan terus memantau perkembangan harga minyak dunia karena lonjakan harga energi berpotensi mempengaruhi kondisi fiskal negara. Namun demikian, pemerintah belum akan mengambil keputusan secara tergesa-gesa dan memilih melihat perkembangan situasi dalam beberapa waktu ke depan sebelum melakukan evaluasi menyeluruh. Pemerintah saat ini memiliki cukup pengalaman dan instrumen kebijakan untuk meredam gejolak yang terjadi di pasar keuangan. Rupiah 17.000, IHSG anjlok karena sebagian teman-teman ekonom bilang katanya kita sudah resesi, menuju 998 lagi, yang gitulah. Daya beli sudah hancur. Tidak seperti itu. Ekonomi sedang ekspansi, daya beli kita jaga mati-matian, dan boro-boro krisis, boro-boro bahasa Indonesia. Jangankan krisis, resesi aja belum, melambatnya aja belum. Kita masih ekspansi, masih akselerasi. Itu yang kita jaga terus dalam beberapa. Pemirsa, perusahaan pengelola hotel milik BUMN Injourney Hospitality memproyeksikan okupansi di 106 hotel yang dikelolanya pada saat libur Lebaran meningkat 10% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Momentum perayaan Idul Fitri diyakini sebagai katalis bagi pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata domestik. Perusahaan pengelola hotel milik BUMN, Injourney Hospitality, menargetkan tingkat okupansi hotel pada masa libur Lebaran tahun ini mencapai 10%.
Guna mengejar target tersebut, Injourney Hospitality menyiapkan beragam strategi, salah satunya memberikan promo dan berbagai destinasi wisata di area hotel. Direktur Utama Injourney Hospitality, Christine Huta Barat menilai, momentum perayaan Idul Fitri sebagai katalis bagi pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata domestik. Memang seperti proyeksi yang kami lakukan, kita akan sampai di 10% nih peningkatannya dibandingkan dengan tahun 2025. Dan tentunya kita juga melihat bahwa momentumnya nih Ramadan dan Idul Fitri ini kami melihatnya itu sebagai katalis penting bagi pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata domestik. Tingkat okupansi hotel yang dikelola Injourney Hospitality saat ini yang tertinggi masih tercatat di klaster Bali sebesar 64%, disusul klaster Jawa 53%, Sumatera 45%, Kalimantan 42%, serta klaster Sulawesi 37%. Dari Jakarta, Rika Nuardi, IDEX Channel. Pemirsa, Mitra Investasi Energi PT Raharja Energi Cepu Tbk atau Ratu optimistis terhadap prospek kinerja perseroan menyusul lonjakan harga minyak dunia yang kembali menembus level $100 Amerika Serikat per barrel. Kenaikan ini dipicu oleh ketegangan geopolitik global yang dipercaya akan meningkatkan nilai keekonomian aset migas milik perseroan. Harga minyak dunia dilaporkan kembali menyentuh level lebih dari $100 per barrel akibat meningkatnya ketegangan geopolitik yang mengancam rantai pasok energi global. Kondisi ini menjadi sentimen positif bagi PT Raharja Energi Cepu Tbk, mengingat portofolio aset perusahaan di wilayah Jabung dan Cepu memiliki korelasi langsung dengan harga minyak mentah serta kondensat dunia. Direktur Ratu, Adrian Hartadi, menyatakan bahwa kenaikan harga komoditas ini berpotensi besar meningkatkan pendapatan serta margin laba bersih perseroan secara signifikan. Di tengah dinamika pasar energi yang memanas, Ratu juga terus memperkuat strategi pertumbuhan melalui rencana akuisisi sejumlah aset energi strategis baru. Perseroan menilai momentum kenaikan harga minyak saat ini adalah peluang emas untuk memperkuat portofolio investasi jangka panjang. Manajemen menegaskan akan terus mencermati fluktuasi harga komoditas global guna memastikan setiap langkah ekspansi tetap memberikan nilai tambah bagi profitabilitas perusahaan dan para pemegang saham. Adapun sebagai perusahaan investasi di sektor energi, Ratu berkomitmen menjalankan strategi pengembangan aset yang berkelanjutan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Pengelolaan resiko yang prudent atau hati-hati menjadi kunci utama perusahaan dalam menghadapi volatilitas industri migas global yang sulit diprediksi. Dengan fundamental aset yang kuat, Ratu optimistis mampu menjaga tren pertumbuhan positif di tengah situasi geopolitik yang masih terus berkembang. Berbagi sumber, IDEX Channel. Emiten produsen kemasan plastik PT Panca Budi Idaman Tbk atau PBID menilai pelemahan daya beli masyarakat masih menjadi tantangan bagi kinerja bisnis pada tahun 2026. Kondisi tersebut berpotensi menekan permintaan produk kemasan di pasar domestik. Emiten produsen kemasan plastik PT Panca Budi Idaman Tbk menilai pelemahan daya beli masyarakat masih membayangi kinerja bisnis perusahaan pada tahun 2026. Kondisi ini dinilai dapat mempengaruhi permintaan produk kemasan di pasar domestik. Sepanjang 2025, Panca Budi Idaman mencatatkan penjualan sebesar 5,19 triliun rupiah. Angka tersebut turun tipis sekitar 0,95% secara tahunan dibandingkan periode sebelumnya. Sebagian besar pendapatan perusahaan berasal dari penjualan produk kemasan plastik yang mencapai sekitar 3,44 triliun rupiah. Sementara penjualan biji plastik menyumbang sekitar 1,41 triliun rupiah. Untuk menjaga pertumbuhan bisnis, Panca Budi Idaman berupaya mengoptimalkan potensi pasar dalam negeri sebagai sumber utama penjualan produk kemasan. Perusahaan juga menyasar segmen pasar tradisional dan usaha mikro kecil dan menengah. Segmen ini dinilai masih memiliki permintaan yang relatif stabil terhadap produk kemasan plastik. Di tengah kondisi daya beli yang melemah, perusahaan melakukan penyesuaian harga pada sejumlah produk untuk menjaga daya saing dan mempertahankan pangsa pasar. Dengan strategi optimalisasi pasar domestik dan penyesuaian harga, Panca Budi Idaman berupaya menjaga kinerja bisnis di tengah tantangan perlambatan daya beli masyarakat. Berbagi sumber, IDEX Channel. Kenaikan harga minyak dunia dinilai berpotensi mendorong aktivitas hulu minyak dan gas di dalam negeri. Kondisi ini sekaligus membuka peluang peningkatan permintaan jasa penunjang migas yang menjadi bisnis utama PT El Nusa Tbk atau ELSA.
Minyak acuan West Texas Intermediate atau WTI berada di atas $71 Amerika Serikat per barrel, sementara minyak Brent mendekati $78 Amerika Serikat per barrel. Kenaikan harga minyak membuat sejumlah lapangan migas yang sebelumnya dinilai kurang ekonomis menjadi lebih layak untuk dikembangkan. Kondisi ini berpotensi meningkatkan kegiatan eksplorasi dan produksi migas. Meningkatnya aktivitas hulu migas diperkirakan akan mendorong permintaan terhadap berbagai jasa penunjang, termasuk survei seismik pengeboran serta layanan pendukung operasi produk yang menjadi lini bisnis El Nusa. Pemerintah menargetkan peningkatan produksi minyak nasional hingga mencapai 1 juta barel per hari dalam beberapa tahun ke depan. Target tersebut diharapkan dapat mendorong aktivitas industri hulu migas di Indonesia. Sepanjang 2025, El Nusa mencatatkan pendapatan sekitar 14,5 triliun rupiah atau tumbuh 8,29% secara tahunan. Sementara laba bersih perusahaan tercatat mencapai sekitar 718 miliar rupiah. Kontribusi terbesar pendapatan El Nusa berasal dari bisnis distribusi dan logistik energi melalui anak usaha El Nusa Petrofin. Segmen ini menyumbang sekitar 60% dari total pendapatan perusahaan. Dengan harga minyak yang masih relatif tinggi dan target peningkatan produksi nasional, perusahaan jasa migas seperti El Nusa berpeluang mendapatkan peningkatan proyek dan kontrak baru di masa mendatang. Berbagai sumber, IDEX Channel. Laba bersih emiten gas negara PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau PGAS mengalami penurunan pada tahun 2025. Penurunan ini terjadi seiring meningkatnya beban pokok pendapatan yang menekan kinerja laba perusahaan. PT Perusahaan Gas Negara Tbk mencatat laba bersih sebesar 215,4 juta dolar Amerika Serikat pada 2025. Angka ini turun sekitar 36,5% dibandingkan laba bersih pada tahun sebelumnya. Di sisi lain, pendapatan perusahaan masih mengalami kenaikan tipis. Sepanjang 2025, pendapatan PGAS mencapai sekitar 3,97 miliar dolar Amerika atau tumbuh sekitar 5% secara tahunan. Meskipun pendapatan meningkat, laba PGAS tertekan akibat beban pokok pendapatan yang membengkak menjadi sekitar 3,27 miliar dolar Amerika Serikat atau naik dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan beban tersebut membuat laba kotor perusahaan turun menjadi sekitar 698 juta dolar Amerika. Angka ini lebih rendah dibandingkan laba kotor pada periode yang sama tahun sebelumnya. Di tengah tekanan tersebut, sejumlah pos biaya seperti beban umum dan administrasi serta beban keuangan terlapor mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Perusahaan juga mencatatkan penurunan nilai properti, minyak, dan gas yang meningkat signifikan. Kondisi ini turut memberi tekanan terhadap kinerja laba perusahaan. Secara keseluruhan, kenaikan beban operasi dan beban pokok pendapatan menjadi faktor utama yang menekan laba PGAS pada 2025. Meskipun pendapatan perusahaan masih mencatatkan pertumbuhan. Berbagai sumber, IDEX Channel.